Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya yang berbahagia dimanapun anda berada, dimanapun anak-anakku semuanya berada, ya, kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya Bakti atau PAI BP kelas 9 tentang iman kepada qada dan qadar. Apa kabar anakku semuanya? Semoga tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, dan semoga anakku semuanya serta keluarga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam segala urusannya. Marilah kita sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita harus ingat bahwasanya segala sesuatu awalilah dengan doa, ya, dan diawali dengan basmalah minimal. Maka dari itu kita awali dengan baca suratul Fatihah dan harapan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga diberikan kemanfaatan atas ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa bin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Bismillah jami'il ulama al-amilin wa la awliya as-salihin. Bismillah jami' asatidina wa ustadatina wa muallimina wa murabbir ruhina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Anakku semuanya, sebelum Hanafi akan menyampaikan panjang lebar, patut kita ketahui bahwasanya kita belajar materi ini itu tujuannya adalah pertama agar kita tahu bagaimana penjelasan tentang pengertian qada dan qadar. Kedua, kita tahu bahwasanya ada dalil yang menunjukkan tentang qada dan qadar. Yang ketiga, bagaimana para siswa bisa menghayati dan meyakini adanya qada dan qadar sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu semuanya, kita beranjak kepada yang pertama, submateri, yaitu pengertian qada. Apa itu qada? Ya. Secara bahasa yang berarti dari bahasa Arab, yaitu dari kata qada yaqdi qadaan, yang mempunyai arti keputusan. Adapun pengertian qada secara istilah adalah apa? Keputusan Allah sejak zaman azali. Dari pengertian ini kita dapat mengatakan dengan simpel, mudah, adalah pengertian qada yaitu kehendak Allah. Adapun pengertian qadar tinjau secara bahasa, ya, dari bahasa Arab apa? Yaitu qadara yaqdiru qadran, yang memiliki arti ukuran atau kepastian. Sedangkan pengertian qadar secara istilah adalah ukuran, aturan atau pembatasan Allah tentang sesuatu. Dan kita boleh mengatakan bahwasanya pengertian qadar sebagai perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian yang sudah kita sampaikan di awal tadi, ya, pengertian qada dan qadar di atas adalah qada yang berarti putusan Allah akan suatu perkara, sedangkan qadar berarti perwujudan kehendak Allah dalam aturan atau ukuran yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kedua pengertian qada dan qadar tersebut dikenal istilah takdir. Anakku semuanya sering mendengar kata takdir? Pasti tidak asing dengan kata takdir. Ya, terlebih dalam kehidupan sehari-hari. Anakku semuanya biasa sering mendengar, oh, wis takdire, sudah takdirnya. Nah, untuk takdir ini, penafi akan memberikan contoh. Ya. Misalkan
Allah menentukan setiap manusia memiliki kecerdasan. Berarti ini merupakan bentuk qada Allah atau ketentuan Allah. Nah, selanjutnya setiap orang ukuran kecerdasan bermacam-macam. Ya, ada yang biasa, sedang, dan seterusnya. Nah, ukuran ini disebut sebagai qadar. Sedangkan ketika orang sudah beranjak dewasa ataupun sudah berjalannya waktu, dapat diketahui bahwasanya si A mahir dalam motoriknya, maka dapat dikatakan orang tersebut cerdas dalam motoriknya. Dengan demikian, kecerdasan motoriknya merupakan bagian dari takdir. Dan kata lain, takdir adalah suatu yang sudah dilampaui, maka orang bisa menyebutnya sebagai takdir. Berikutnya kita akan masuk tentang dalil qada dan qadar. Apa dalilnya tentang qada dan qadar? Yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 8. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Shadaqallahul azim. Yang ingin Bapak tekankan, yang menjadi tekanan utama pada ayat ini adalah pada kata wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Inilah yang menjadi dalil tentang qada dan qadar. Surat Ar-Ra'd ayat 8. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kita tahu bahwasanya iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Ya, rukun iman yang ke-6. Apa sih iman kepada qada dan qadar Allah? Yaitu pengertiannya adalah meyakini dalam hati, membenarkan dengan lisan, mewujudkan dalam perbuatan akan iman kepada qada dan qadar Allah yang baik ataupun yang buruk. Dan kata lain, beriman kepada qada dan qadar Allah adalah hati kita meyakini betul, lisan kita membenarkan, dan seluruh anggota tubuh kita merefleksikan, mewujudkan dalam bentuk perbuatannya masing-masing. Tangan berarti meyakini bahwasanya berimannya bagaimana tangan tentang qada dan qadar. Ya, misalkan tangan kita diberikan kuasa Allah untuk berbuat, lakukan bagaimana perbuatan tangan itu, berbuat yang terbaik, berbuat yang baik. Berikutnya, apa sih manfaat atau hikmah dari kita beriman kepada qada dan qadar Allah? Ya, hikmahnya yang pertama adalah bersyukur dan bersabar. Sikap syukur dan sabar ini menandakan bahwasanya ketika kita diberi ketentuan atau hasil yang jelek, syarrun, maka kita sebagai manusia, sebagai muslim yang beriman, kita harus bersabar. Sedangkan ketika kita diberi hasil akhir yang bagus, sudah sepantasnya kita untuk lakukan syukur. Hikmah yang kedua apa? Bagi seorang mukmin, maka akan tumbuh sikap optimis, yang berarti bahwasanya dari hasil tadi kita akan selalu melangkah bahwasanya saya akan selalu berpikir positif, besok akan lebih baik lagi, dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Yang selanjutnya, hikmah dari beriman kepada qada dan qadar adalah jauh dari sikap sombong. Hal ini berarti menandakan bahwasanya ini adalah dari Allah. Misalkan kita kok dapat yang terbaik, jangan sampai jumawa, dan bahasa ini adalah sombong. Ini semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat apa? Dapat menenangkan jiwa. Bahwasanya ketika kita beriman, percaya, sepenuh hati, dan tubuh kita akan merefleksikan, mewujudkan bahwasanya kita akan menjadi orang yang tenang jiwanya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan hikmah dari iman
akan qada dan qadar Allah, baik itu yang qada dan qadar Allah yang baik ataupun qadar Allah yang tidak baik. Demikian yang dapat Pak Nafi sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.